Ada apa? Apa kabar? Masya Allah, para pemirsa, baginda Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah mengendarai onta, dan seperti ini rasanya bersama Khalifah Rasyidin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi mana? Tadi kita coba dikit baik. Lagi muter, Pak. Ini onta. Lihat sini, jadi seru. Kita naik onta. Nah, naik onta. Rasakan perjuangan Rasul. Oh, tadi kamu cepet ya. Masya Allah. Haita. 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 Masya Allah. Haita. Melengkapi City Tour Umroh pada tahun 2025 ini, kita sekeluarga berangkat menuju Jabal Magnet ya, dari kota Madinah atau dari Masjid Nabawi. Jaraknya sekitar ditempuh 30 menit. Ini kita sudah memasuki kawasan wisata naik unta. Kawasan wisata naik unta di Jabal Magnet ini biasanya dipadati oleh orang-orang dari negara Indonesia dan negara India serta Pakistan. Jadi 3 negara itu yang biasa memadati wisata onta, naik onta ini, karena menurut orang sana yang biasa berkunjung 3 negara itu ya, karena memang kita termasuk orang Indonesia juga senang untuk berlibur ya, piknik atau libur. Nah, jadi untuk masuk ke atau menggunakan wahana naik onta ini ditarif 10 real ya, 10 real. Artinya kalau dalam rupiah 1 real itu 4.350-an lah gitu. Jadi sekitar 43.500-an gitu ya. Jadi harga satu orang yang akan naik wahana naik onta. Sementara durasi naik onta ini ya sekitar 5-7 menit ya, karena dia hanya sekali jalan. Nah, ada yang memandu, kemudian kembali lagi, jadi paling sampai 5 menit lah gitu ya, 5 menit. Unta itu bisa dinaik untuk 2 orang atau 1 orang, jadi boleh. Jadi kalau kita ada karcisnya 1, boleh sendirian 1 atau 2 ya, juga karcisnya 2, jadi bisa 1 orang, bisa 2 orang. Bahkan kalau ada anak kecil bisa 3 di depan, itu bisa membawa anak yang kecil misalnya, itu masih muat ya. Ternyata unta itu tinggi sekali ya, lebih dari tinggi saya 170 itu baru sampai ke ujung tempat duduk gitu ya. Jadi masih mungkin bisa 2 meteran lebih itu tingginya ya. Jadi memang cukup tinggi dan kuat sepertinya. Kalau tadi pas saya naik itu dikasih kesempatan oleh pemandunya, suruh lari ya, kencang sekali. Jadi ternyata memang zaman dulu digunakan untuk kendaraan untuk berperang ataupun untuk berhijrah, itu memang sangat kuat ya unta ini ya. Nah, dan kemudian kalau sudah terlatih atau sudah dididik itu menurut ya dengan pawangnya itu atau dengan yang memeliharanya. Jadi Masya Allah ini memang
unta ini memang hewan yang sangat membantu mungkin pada masa Rasulullah ya, dalam berhijrah juga diceritakan mengendarai unta dari Mekah ke Madinah, yang kalau ditempuh kendaraan itu 5 jam ya, 6 jam. Kalau dia jalan kaki ada sampai yang 10 hari gitu. Jadi mungkin kalau naik unta mungkin bisa 3 hari atau 5 hari. Jadi 2 kali lipat dari ya, jalan manusia mungkin gitu ya, dari jalan manusia. Kemudian ini posisi tempatnya memang ditaruh di jalannya itu, jalan arah dari Madinah itu di ujung atau di jalan buntu ya. Jadi berakhir di lembah ini, di gunung atau di Jabal Mahnet ini ya. Dan di sekitar Jabal Mahnet ini, kalau kita berangkat dari Madinah ke Jabal Mahnet itu kendaraan kita ini terasa ada yang menarik mungkin ya, karena memang ini di lembah atau di gunung yang menurut ceritanya itu memang mengandung magnet. Dan kita juga coba tadi ketika berangkat kita pakai pakai mesin gitu, tapi begitu pulang dari wahana ini kita mengendarai kendaraan yang tanpa menggunakan mesin. Jadi mesin itu matikan total. Jadi kecepatannya bisa sampai, tadi waktu pulang itu sampai 110 gitu kan. Jadi naik dari 0 langsung 30, 60, 80, 100, 110, katanya kalau tidak direm bisa sampai 160-an gitu kan. Jadi memang kekuasaan Allah ya di sini, di Arab ini, di Madinah ini. Di Madinah ini ya ada gunung magnet yang memang menarik betul-betul, kendaraan itu ditariknya. Jadi jarak yang di antara 30 menit itu 15 kilo yang ada kondisi magnetnya. Jadi 15 kilo itu mobil itu di-pre tanpa ada, tidak pakai mesin, jadi menghemat bensin juga kan. Jadi seluruh yang pulang dari Jabal Mahnet itu dia melepaskan atau mematikan mesinnya, tapi tidak boleh dimatikan kalau dalam ini ya. Jadi mobil itu tetap bunyi tapi kita tidak ngegas gitu, karena kalau kita dimatikan tidak bisa ngerem ya. Itu aturan atau itu ini dari kendaraan ya. Kendaraan itu kalau kita turun misalnya kan, walaupun mobil itu berjalan, dia posisi kendaraan harus hidup gitu ya. Bedanya tidak ngegas kan, tidak mempengaruhi bensin saja gitu. Nah itu jadi seperti itu ketika pulang, tidak menggunakan mesin tapi mobilnya berjalan sendiri, tapi hanya 15 kilo ya, 15 kilo yang tidak menggunakan mesin. Selebihnya pakai normal ya, menggunakan mesin kembali. Ya ini keluarga kami berubah 9 orang ya, saya 5 beranak dan adik saya juga, adik ipar ada 4 beranak ya, jadi ada 9 orang. Alhamdulillah ikut mencoba wahana naik unta ini, karena hanya di luar dari kegiatan umroh yang sudah dilakukan ya di Mekah 3 kali umrohnya. Dari travelnya dapat jatah ini, kita coba keluar dari travel ya, kita coba charter sendiri dari Madinah ke Jabal Mahnet itu. Kemarin kita coba biayanya 250 riyal, berarti
dikali 4.358 ya. Nah, itu mungkin bisa berapa itu? 250 ya. Tapi pulang pergi. Nah, itu sebenarnya kesepakatan ini saja ya, dengan taksinya. Mungkin mereka juga memperkirakan seperti itu. Kalau dirupiahkan, kalau 100 kan 450, berarti ya hampir sejuta ya, sejuta lebih itu ya, sejuta berapa, mungkin 1.300-an ya. Tapi mereka menunggu sampai kita selesai di sana gitu ya, sampai pulang ke Madinah, kembali ke Masjid Nabawi. Ya, ini kita sudah ini tinggal anak yang keberapa nih, ini Akyas Arafif ini, anak yang kedua saya nih, masih naik ya, jadi giliran satu-satu. Ada yang satu minta 2 orang ya, alhamdulillah ada kesempatan. Jadi ini hanya sebagian pernak-pernik tambahan pengetahuan saja, bahwa merasakan bagaimana menaiki unta ya, bagaimana Rasulullah dulu juga berjuang dengan mengendarai unta ini. Dan sebelumnya juga kita ke Taif ya, ke Taif kita naik gondola, kemudian mobil momogi ya, yang ada mobil yang di pegunungan gitu ya, kita ada wahana mobil gitu ya, momogi ya kalau itunya kan bahasa ininya. Nah, alhamdulillah, jadi kita coba mumpung di sana ada kesempatan. Ini terakhir karena ustadznya ikut mengiringi kami, dia juga ikut memandu kami keluar dari travel, meminta tolong sekeluarga, dia menjembatani dengan supirnya, dan dia juga ikut. Alhamdulillah ini bisa ditemani, karena memang beliau Ustadz Muhammad Kamil ini sudah 3 tahun di Mekah. Jadi untuk bos travel ini mutawifnya salah satunya dari Ustadz Muhammad Kamil ini. Ya baik, alhamdulillah ini sudah hampir selesai, dan wahana naik unta ini coba mungkin bagi yang kesempatan datang ke umroh Madinah di sela-sela acara yang sudah ditetapkan oleh travel, juga bisa mencari kegiatan dengan mencari sendiri tempat-tempat yang belum dikunjungi atau di luar jadwal ya, jadi bisa terpenuhi semua ya. Seperti kemarin kita coba juga ke Museum Wahyu ya, Museum Wahyu itu juga di luar dari rundown yang ada di travel. Kita ke sana ke Museum Wahyu, kemudian kita naik ke Gua Hira. Jarak tempuh naik ke Jabal Nur yang di atasnya ada Gua Hira itu kalau naik 1 jam, turunnya setengah jam. Itu bagi orang Arab. Kalau orang kita, saya aja 1,5 jam, turunnya setengah jam.